dan membentuk keluarga Rohim memiliki 2 orang anak, Claudia dan Claudio. Pada tahun 1989 menikah dengan almarhum Bernard Boang Naukar dan memiliki anak ketiga, Nikita Naukar. Almarhumah juga memiliki anak sambung bernama Sukli Naukar yang saat ini berada di Jambi. Semasa hidup almarhumah bekerja sebagai pedagang sayur di Pasar Karambasan. Dan sejak hari Kamis 19 Agustus 2021 dirawat di Rumah Sakit Bayangkara selama 2 minggu, dan pada hari Jumat dini hari jam 6.35 almarhumah menghembuskan nafas terakhir dalam damai. Jika semasa hidup almarhumah pernah ada kesalahan lewat tutur kata maupun perilaku, kami atas nama anak-anak dan cucu-cucu dari almarhumah memohon maaf sedalam-dalamnya dari lubuk hati yang terdalam. Demikian riwayat hidup dari almarhumah Marica Abram, dan kami keluarga mengaminkan firman Tuhan dalam Ayub 1 ayat 21b, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Perkabungan yang kami muliakan, yang kami hormati keluarga Naukar Abram yang berduka cita, yang kami hormati Ibu Pendeta sebagai Ketua Jemaat Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Sherly Singal Sukit MTH, yang kami hormati seluruh majelis yang hadir pada saat ini, juga yang kami hormati seluruh tokoh-tokoh agama yang boleh berkenan hadir di Bangsal Duka Nestapa pada siang hari ini. Yang kami hormati pemerintah Kelurahan Rano Tanaweru, khususnya Kepala Lingkungan 2 Rano Tanaweru yang terkasih Bapak Jeffrey Senduk. Yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tempat ini, dan yang kami kasihi seluruh pelayat duka yang ada di tempat ini. Tentu kematian bagi orang percaya dan kita yang hidup saat ini adalah sebuah kepastian. Semua kita akan senantiasa menuju. Ibarat kita sedang mengantri. Mungkin saat ini Ibu Marica Abram yang senantiasa berpulang ke Sang Halik. Mungkin besok, lusa, atau seterusnya saya dan saudara. Dan tentu saat ini kita sebagai yang hidup, mari waktu yang ada kita isi dengan hal-hal yang positif, dengan nilai-nilai yang tentunya membuat kehidupan kita menjadi berarti bagi sesama. Seperti yang senantiasa ditinggalkan oleh Ibu Marica Abram, di mana dalam kehidupannya nilai-nilai itu dia telah tunjukkan. Dan tentu saat ini saya sebagai majelis juga senantiasa melihat bagaimana Ibu Ice ini, walaupun orang bilang ada sakit, asam urat, tetap dibapaksa, walaupun digendong, dipapa, dia tetap beribadah di gedung gereja. Dan tentunya saya juga rekan sekerja terkejut karena memang beberapa hari yang lalu saya duduk dengan beberapa penatua Bapak berkunjung ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendoakan Ibu Marica. Pada saat itu memang Ibu Marica ini almarhumah dalam masa pemulihan, sehingga pada kemarin hari saya terkejut
Sehingga inilah kemahakuasaan Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah keluarga, yang tentunya harus senantiasa diaminkan kita sebagai keluarga yang ditinggalkan. Nah, bagaimana Tuhan beracara di tengah-tengah keluarga Maukar Abram? Namun saya percaya nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik telah ditinggalkan oleh almarhumah kepada beberapa anak kekasih yang ada di tempat ini yang saya kenal. Ada Penatua Ibu Mary Rauh Mokogibu, Bapak Michael, juga Saudari Vita. Biarlah senantiasa nilai-nilai ini menjadi teladan dalam kehidupan, supaya tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dan tetap terus mempasrahkan diri kepada Tuhan. Sehingga apapun yang senantiasa kita alami dalam kehidupan kita, ketika kita berserah, ketika kita senantiasa tetap terus berharap dan bersandar kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan nyata di tengah-tengah keluarga Maukar Abram. Tentu saat ini saya mewakili Majelis Pekerja Harian Jemaat TGMPI Sulawesi Weru, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian dari almarhumah Ibu Marike Maukar Abram. Biarlah Tuhan senantiasa menerima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan biarlah keluarga yang ditinggalkan senantiasa tetap kuat dan tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan tentu kita sekalian tetap keluarga berharap untuk tetap terus mendoakan keluarga. Saudaraku, biarlah penghiburan daripada Tuhan, penghiburan yang sejati akan tetap terus tinggal di tengah-tengah keluarga Maukar Abram. Akhirnya, biarlah apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Terima kasih, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Shalom. Dan saat ini kita senantiasa akan mendengarkan pujian dari majelis dan jemaat. Karena mengingat tempat, silakan untuk majelis yang ada di atas dan majelis jemaat TGMPI Sulawesi Weru yang ada di bawah bisa naik ke tempat ini. Bagi jemaat, silakan berdiri di tempat duduk masing-masing. Karena mengingat tempat pada saat ini, silakan untuk majelis yang ada di bawah boleh naik. Silakan untuk berdiri. Kita akan membawakan penghiburan yang terakhir untuk keluarga Maukar Abram. Satu. Lula
Dan saat ini dipersilakan untuk bendahara jemaat menyerahkan santunan duka untuk keluarga yang akan diterima oleh keluarga. Dan sambutan yang selanjutnya mewakili pemerintah yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Lingkungan 2, saya sapa dengan kasih, Bapak Jeffrey Senduk. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, keluarga yang berduka, keluarga Mokhtar Abram. Yang saya hormati, Ibu Pendeta, Ibu Sherly Singal Supis MTH yang akan memimpin ibadah di siang hari ini. Yang saya hormati jajaran pemerintah yang boleh hadir pada saat ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang boleh hadir dalam bangsal duka kita ini. Mengatasnamakan pemerintah Kota Manado, Wali Kota Bapak Andre Ango, Wakil Wali Kota Bapak Richard Sualang, Camat Wanea Bapak Mario Karundeng SPP, Lurah Ranu Tanah Weru, Ibu Yola Sondak SE, dan saya sebagai Ketua Lingkungan 2 Ranu Tanah Weru menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Marcel Abram. Maaf, Ibu Maricel Abram. Kiranya keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saat ini saya meminta waktu beberapa menit untuk penyampaian pemerintah setempat. Yang pertama, marilah kita menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kedua, marilah kita menjaga kebersihan di lingkungan kita masing-masing, khususnya yang ada di lingkungan 2 Ranu Tanah Weru. Yang ketiga, marilah kita memperhatikan protokol kesehatan karena masih adanya wabah COVID-19 dan masih adanya PPKM. Jadi kita keluar memakai masker dan hindari kerumunan. Demikian sambutan dan penyampaian mewakili pemerintah yang ada di Kota Manado. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diucapkan terima kasih kepada kedua Bapak yang telah menyampaikan sambutan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan masuk pada ibadah, dan ibadah pada siang hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Shirley Singal Supit MTH, dan kepada Ibu waktu dan tempat dipersilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ibadah pemakaman dari almarhumah Ibu Marice Abram tutup usia 62 tahun 5 bulan 16 hari 4 September 2021 siang hari ini kita akan mulaikan. Jemaat disilahkan berdiri. Mari kita lakukan bersama dalam NKB nomor 162 baitnya yang pertama. Meskipun di dalam lembah terasing jiwaku, dan apa yang berikutnya. Meskipun di dalam lembah terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku, namun kasihmu kudus menaungi aku terus. Itulah anugerah Tuhan, sobat dari Galilea. Saudara-saudara, marilah kita tabiskan ibadah ini. Ibadah pemakaman saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi keluarga yang berduka cita, dan bagi jemaat sekalian. Jemaat disilahkan duduk. Nats pembimbing, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayatnya yang ke-15. Mari kita sambut dengan melakukan dalam NKB nomor 184 baitnya yang pertama. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku, dan apa yang berikutnya. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku, di sepanjang siagaku, ingin ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu, di sepanjang siagaku, ingin ku bersamamu. Pengharapan akan Allah yang hidup. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Sebab kepadamu lah aku berserah sepanjang hari.
Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Pasanglah telingamu kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Biarlah kekuatanmu kepada hamba-Mu. Mari kita sambut dengan melakukan dalam NKB nomor 166, baiknya yang pertama. Hai jiwa yang penuh sesal dan apa yang seterusnya. Hai jiwa yang penuh sesal, mengapa engkau berlindung? Sebuah rumah yang kekal telah menanti datangmu. Tenang dan teguhkan hatimu. Tenang dan teguhkan hatimu. Tenang. Teguhkan hatimu. Penghiburan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Dia. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-14. Mari kita sambut dengan melakukan dalam Kidung Jemaat nomor 266. Baiknya yang pertama, ada kota yang indah. Ada kota yang indah terang, nampaklah bagi mata iman. Rumah Bapa di surga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca Alkitab yang kami ambil dalam kitab Ratapan pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-25 dan 26. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Di tengah-tengah suasana duka cita yang dialami oleh keluarga, maka pada siang hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami. Sehingga ya Tuhan, dalam bangsa duka cita ini, begitu banyak saudara-saudara jemaat yang boleh mengambil bagian dalam pergumulan keluarga maupun agama. Termasuk di dalamnya kami semua ya Tuhan. Kiranya keluarga di tempat ini tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun di saat mereka dalam duka cita ini, seolah-olah beban yang begitu berat mereka hadapi, pergumulan yang begitu besar mereka rasakan.
Namun kami percaya, sekalipun penghiburan kami terbatas adanya, tapi ada penghibur yang sejati, yaitu Yesus Kristus, yang akan selalu menghibur keluarga yang berduka cita. Saat ini Bapa, kami siap untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan di siang hari ini menjadikan kami semakin kuat dalam Tuhan. Terlebih seketika Tuhan mengizinkan bagi kami semua pergumulan yang kami hadapi. Dalam kebersamaan yang tercipta ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, firman-Mu akan menjadi penolong dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita di siang hari ini sekali lagi dalam kitab Ratapan 3, ayatnya yang ke-25 dan 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita semua hadir di tempat ini tanpa diundang oleh keluarga. Keluarga di tempat ini tidak membuat undangan bagi kita semua, sehingga kita boleh ada bersama dengan keluarga yang berduka cita. Namun semua ini adalah rasa simpati dan empati kita bagi keluarga. Sehingga sekalipun hujan deras, kita boleh bersama-sama dengan keluarga datang menghibur keluarga yang tengah dalam duka cita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul khotbah yang akan kita pelajari bersama di siang hari ini adalah penghiburan di tengah penderitaan. Sesuai dengan pembacaan kita di siang hari ini dalam kitab Ratapan, pasalnya yang ketiga, mengungkapkan bagaimana ratapan sesungguhnya berisi ungkapan keyakinan umat Israel. Setelah mereka menyaksikan kota kebanggaan mereka Yerusalem hancur total. Penghancur kota itu adalah bangsa Babel. Dan penghuni kota sebagian dibunuh dan sebagian lagi dibawa pergi sebagai tawanan di tanah Babel. Selama 40 tahun umat Allah menderita di tanah rantau Babel. Saat mereka kembali, apa yang mereka saksikan? Hampir saja mereka tidak mengenal lagi kota Yerusalem. Semuanya telah hancur berantakan. Dalam kenyataan hidup yang demikian, muncullah kesaksian umat, dan kesaksian itu mereka abadikan lewat tulisan. Inilah kitab Ratapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memahami kenyataan pahit yang umat Israel alami, ada dua ayat yang sungguh luar biasa maknanya bagi kita. Mari kita perhatikan ayat 25 dan 26. Di sana tertulis, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan.
Di sini kita melihat sikap iman yang besar. Di sini pengharapan itu menduduki posisi yang penting. Sekalipun jiwa gundah gulana, batin terluka, dan tubuh menderita, umat Tuhan tidak melepaskan pengharapannya kepada Tuhan. Mengapa? Sebab bagi yang berharap kepada Tuhan, itu baik adanya. Dan ini merupakan prinsip bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua, prinsip bagian yang kedua adalah saat tidak berdaya karena pergumulan hidup yang terlalu berat, sikap yang paling bijak adalah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan berarti bahwa tidak berlaku pasif, hanya diam termangu, tetapi kita berusaha berjuang, semangat dan mencari jalan keluar dalam pergumulan yang sedang kita hadapi, dengan kepasrahan total di hadapan Tuhan. Dari sini kita melihat satu hal yang berupa pentingnya kepasrahan total dalam kehidupan yang ada. Bagaimana seseorang yang hidup pasrah kepada Tuhan di tengah kesulitan dan pergumulan yang berat, maka dia datang kepada Tuhan, bermohon kekuatan, pengasihan dari Tuhan. Dan seperti yang dialami oleh keluarga di tempat ini, mereka harus meratap tangis dengan peristiwa perpisahan dengan mama yang mereka kasihi. Keluarga di tempat ini telah berjuang semaksimal mungkin sehingga Ibu Ica dibawa di rumah sakit dengan harapan bahwa mama yang kekasih pasti pulang di rumah dalam keadaan sehat. Dan juga pada saat itu bersamaan dengan Bapak Adrin dalam perawatan di rumah sakit. Tentunya betapa keluarga merasakan suatu hal, usaha, kerja yang keras. Mereka harus lakukan agar kiranya mama yang kekasih bisa sembuh dari sakit penyakit yang ada. Tetapi apa yang hendak dikata, bahwa pada kemarin malam sekitar jam 00.30, telah tua Ibu Rauh Mogogibung menelepon kami dan berkata, Mama Sonyanda ada. Kami berpikir bahwa peristiwa ini sebenarnya masih jauh dari keluarga. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang lain. Dalam genggaman tangan dari penatua Ibu Mary, maka berhembuslah yang terakhir untuk mama oma yang mereka kasih. Saudara-saudara, satu hal yang saya banggakan bagi keluarga di tempat ini, bahwa ketika mama itu terbaring dalam keadaan sakit, saya melihat bagaimana Bapak Michael, Ibu Melan, Ibu Mary, Bapak Adrin, dan juga Claudia secara bergantian menjaga, merawat mama mereka, sampai menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit Bayangkara. Saya bangga dan ketika juga
Mobil ambulans datang, ternyata juga dalam mobil itu dan tidak menurunkan jenazah. Hanya mereka, keluarga di tempat ini, yang mengangkat mama mereka. Di situ saya merespon luar biasa. Kalau seorang biasa saya tidak ada kemampuan. Kasih seorang begitu orang mama. Tapi di saat mereka tidak berdaya, mereka kuat. Ada 4 orang bersama dengan ketua lingkungan juga. Sama-sama menganggap jenazah dari almarhumah ini. Dan saya sangat berpikir luar biasa. Kasih sayang anak-anak dan cucu kepada mama dan oma mereka. Mereka berjuang agar kiranya memperoleh kesembuhan. Sebetulnya para dokter mengatakan akan dioperasi kaki yang sakit. Kenapa Ibu Mary telepon? Ternyata mama dapat mau operasi ke kaki. Karena tidak dapat berjalan ternyata patah. Mari kita dengan Michael tidak mau tanda tangan. Kita bilang kalau mama ikut pulang dia jalan ke ibu pendeta yang mau urus. Kita bilang oh iya ibu Mary begitu so tidak kuat. Tetapi tidak sempat lagi dilaksanakan hal ini. Karena justru Tuhan seoperasi. Tinggalkan penderitaan. Tinggalkan kesusahan. Tinggalkan sakit penyakit. Sehingga tepat kemarin malam Tuhan memanggilku. Ibu yang kekasih, oma yang kekasih, mama yang kekasih. Ibu Marisi Abram. Keluarga Abram. Keluarga Maukar Abram. Sungguh luar biasa. Pengertian Tuhan dalam kehidupan keluarga di tempat ini. Hari Kamis malam dalam ibadah kolom 1 kami masih bergumul agar supaya dikuatkan, dikembalikan Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Malam itu juga Tuhan memanggil almarhum Ibu Marisi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua dalam rancangan Tuhan. Dia mengambil kita dengan cara yang tersembunyi. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Oleh karena itu firman Tuhan dalam kitab Ratapan 3 ayat 25 dan 26. Tuhan itu baik bagi banyak orang. Tuhan itu baik dan amat baik, bukan cuma baik, marmodo baik. Tuhan tambah batu orang. Dia tahu orang punya batas kemampuan hidup, batas pergumulan hidup, penderitaan yang kita alami. Karena itu Tuhan memanggil ibu yang dikasih. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Tuhan memanggil ibu yang dikasih, mama yang dikasih. Karena memang sudah selesai pengabdiannya di dunia ini. Saudara-saudara, memang benar kesaksian dari sekretaris 2 jemaat kami mengungkapkan bahwa Oma itu rajin beribadah. Ketika dia sehat, rajin beribadah di gereja. Tapi ada 2-3 minggu ini, Oma itu tidak bisa hadir. Dengan alasan sakit asam lambung. Dan itu semua dalam rancangan Tuhan. Tuhan telah menganggap penderitaannya. Tuhan telah menganggap kesusahannya. Dan saat ini dia pergi menghadap Sang Pencipta dunia ini. Yaitu Yesus Kristus yang telah mencari juru selamat dunia ini.
yang telah memberikan kekuatan bagi kita semua, yang telah memberikan kemampuan bagi kita semua, sehingga kita ada sampai saat ini karena Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita semua berdiri dan kita akan masuk dalam pengakuan iman rasul. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala adat dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasul dengan suara kebenaran. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Harga sendiri, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari negara mereka, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan ke dalam kuasa. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku sangat untuk menghakimi orang yang beriman. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang beriman, persekutuan orang kudus, pengampunan, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudara diserahkan duduk. Dan saat ini kita dengarkan tujuan dari keluarga besar Abraham Maupar Abraham salah. Oh, sendiri-sendiri dari keluarga Maupar dulu kan? Ya, kepada keluarga Maupar silakan membawakan puji-puji.
kemudian dari keluarga besar Abra. Disilahkan. Boleh. Boleh, dah kuliah. Boleh, Terima kasih pujian dari keluarga besar Abra. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita lakukan bersama dalam NKD nomor 128, ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Ku berserah kepada Allahku dan apa yang seterusnya. Ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu. Tiap detik tak berhenti, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku benar, di gunung tinggi dan samudera, di taban laut, di dekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasi langit kuning di sini. Langit kuning. Dia tentu besertaku. Dia tentu besertaku. Bapa Surgawi terus menjagaku. Terus menjagaku. Tahu benar. Ku tahu benar. Ku diberkati di gunung tinggi dan samudera, di lautan ku dekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap.
Gembala baik membimbingku tetap. Bentar. Udiankan dan tak benar, Bapa surgawi terus menjagaku. Engkau benar, ku di padang berlaut, di gunung tinggi dan samudera, di kawan ku di dekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat dan doa persembahan. Saudara-saudara, dalam sikap berdoa, mari kita lakukan bersama. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam sikap berdoa. Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa dedesan irama. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Mari kita berdoa kepadamu, ya Allah Tuhan kami. Patutlah kami menaikkan syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namamu saja, ya Tuhan. Oleh karena Engkau perkenankan kami ada bersama dengan keluarga yang berduka cita. Tanda kebersamaan, sehingga kami boleh meninggalkan segala aktivitas kami, dan kami boleh datang bersama dengan keluarga yang berduka cita di tempat ini. Sungguh kasih-Mu nyata bagi kami, Bapa. Ketika di saat ini, sekalipun hujan masih tetap turun, namun kami percaya kehadiran Tuhan dalam bangsa ini selalu nyata dan menjadi bagian dalam kehidupan kami, Bapa. Di saat ini kami bersyukur karena firman Tuhan yang kami dengarkan bersama. Bagaimana kami memperoleh pergumulan, penderitaan. Terlebih di tengah kami diperhadapkan dengan duka cita yang sangat dalam karena kepergian dari mama oma yang sangat dikasihi keluarga. Ya Tuhan, kami percaya bahwa semua ini dalam rancangan Tuhan. Sehingga ya Tuhan, mama oma yang kekasih telah dipanggil oleh Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami telah baca renungkan bersama termeterai bagi masing-masing kami. Dan guna kami boleh melanjutkan segala tugas kerja kami, tanggung jawab kami di dalam penghamparan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok pedesaan, termasuk di dalamnya ya Tuhan pemerintah Kota Manado, Ketua Lingkungan. Kami berdoa, ya Tuhan,
Agar kiranya Tuhan selalu menyertai pemerintah bangsa dan negara kami ini, agar mereka dapat menjalankan tugas pekerjaan serta tanggung jawab. Mereka dapat menjalankan program pemerintah yang ada, yang dapat menyentuh kami masyarakat miskin dalam setiap program-program dari pemerintah yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah situasi saat ini, dengan adanya PPKM, oleh karena virus corona, yang kami tidak tahu kapan akan berakhirnya Tuhan, kami berdoa bersama. Jauhkanlah dan singkirkanlah dari kami semua virus ini, agar kami tetap kuat dan tetap melaksanakan tugas pekerjaan kami. Ketika Tuhan menganugerahkan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Kami berjuang secara khusus bagi mereka yang sedang terpapar dengan virus ini. Baik mereka yang sedang diisolasi di rumah sakit ataupun di rumah. Jamahlah mereka, ya Tuhan. Hiburkanlah mereka. Anugerahkanlah kesembuhan ilahi dari Tuhan. Sehingga mereka kembali menikmati bersama keluarga sukacita iman yang Tuhan berikan bagi mereka. Sehingga mereka tidak merasakan terasing, ya Tuhan. Tapi justru mereka merasakan dalam isolasi yang ada kenyataan bahwa mereka akan memperoleh kekuatan yang baru, pemulihan dari Tuhan. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi kami semua yang ada di tempat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa janda duda anak-anak yatim piatu. Kiranya Tuhan selalu menolong mereka, mencukup-cukupkan setiap kebutuhan dan keperluan mereka, sehingga mereka selalu sujud hanya kepada Tuhan saja, Sang Pemilik nafas kehidupan ini. Saudara-saudara kami juga yang dalam keadaan sakit, mereka dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Kami mohon pertolongan-Mu. Sembuhkanlah mereka Tuhan, agar kami boleh berjumpa bersama di waktu yang akan datang. Kami boleh bersama-sama memuji dan membesarkan Tuhan, yang selalu menganugerahkan kesehatan, pemulihan dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang sudah kami berikan. Besar atau kecil Tuhan memberkatinya. Dan juga kami berdoa secara khusus bagi keluarga yang tengah dalam duka cita. Kami manusia terbatas menghibur keluarga. Tetapi penghiburan yang sejati datangnya dari Tuhan akan selalu menghibur keluarga yang dalam keadaan duka cita. Anak-anak dan cucu-cucu, semua keluarga yang tersayang, kiranya Tuhan hiburkan mereka. Terpujilah nama Tuhan, memberkati persembahan-persembahan yang sudah kami berikan. Dan inilah doa kami. Kiranya ya Tuhan, kami akan berdoa bersama doa yang telah Bapa ajarkan, yang kini kami akan ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam tata ibadah ini ada ungkapan kasih terakhir dari anak-anak dan cucu-cucu. Saudara-saudara, memang sesungguhnya perpisahan berat bagi anak-anak, bagi cucu-cucu yang ada. Tetapi kita harus mengamini bahwa apa yang Tuhan buat
baik adanya. Kami mulai dari keluarga Abraham ini. Bapak Michael, Ibu Mia, Vincent, dan Senior. Silakan meletakkan bunga sebagai tanda cinta kasih sayang dari anak-anak kepada mama. Keluarga Abraham ini. Ada. Kemudian secara berturut dari keluarga Rauf Mogogibung, Bapak Adin dan Tua Ibu. Bersama dengan Claudia dan Claudia. Selamat jalan Oma, Mama yang terkasih. Nanti bertemu di Yerusalem Barat. Kemudian selanjutnya dengan saudari kita, Mauka. Silakan meletakkan bunga sebagai tanda kasih sayang dari anak-anak dan cucu-cucu kepada mama yang akan berpisah. Namun satu kali kelak kita akan berjumpa. Dan selesai itu diberikan kesempatan puji-pujian dari anak-anak dan cucu-cucu. Silakan. Yuk, dia sih terima. Sana. Semua cara hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
Terima kasih bagi keluarga yang sudah menyatakan sayangnya mereka kepada Mama Oma yang sedikit waktu lagi akan berpisah dengan keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang pada kata-kata pelepasan jemaat disilakan berdiri. Jikalau hari-hari sudah pasti dan jumlah bulan sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat melangkahnya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat seperti orang upahan yang dapat menikmati hari. Amin. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia mencari Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Sambil meyakini perkataan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dunia ini bukanlah negeri yang kekal bagi kita. Karena itu kita akan menghantar jenazah kekasih kita untuk dimakamkan di ladang pemakaman. Saudara-saudara, mengingat banyak jemaat dan masyarakat yang akan pulang, maka kita akan akhiri ibadah ini di tempat di bangsal duka cita ini, dan kemudian kita datang pada acara yang berikut, yaitu tata ibadah di ladang pemakaman. Mari kita akan tutup ibadah ini. Kita semua berdiri, dan memang masih dalam sikap berdiri, kita lakukan kupanjang hari esok. Kupanjang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Aku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus berpegang harapanmu. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus, tetap menyertai keluarga yang berduka, serta kita sekalian, sekarang dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Jemaat, disilahkan duduk. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan atas nama Majelis BPH, Majelis Jemaat yang ada, menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian dari Oma Marice Abrang yang dikasihi oleh keluarga, bahkan kami jemaat. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya kembalikan kepada pengarah acara. Itulah ibadah yang telah kita ikuti bersama. Kiranya melalui firman yang telah disampaikan
mampu meneguhkan iman keluarga dan menguatkan serta menghibur kaum keluarga di tengah-tengah pergumulan duka yang dihadapi. Dan kepada Ibu Pendeta Sherly Sinyal Supit MTH, mewakili kaum keluarga, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk pada acara yang keenam, yaitu ucapan terima kasih dari kaum keluarga, dan akan dikalimatkan saya sapa dengan kasih Ibu Feni S. Abram. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan, saya dipercayakan oleh keluarga besar Maukar Abram, juga oleh saudara Michael, keluarga Abram Pinungki, dan juga saudari Mary, yaitu keluarga Rauf Mogokilung, untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Disampaikan bahwa saya dengan Ibu Marice adalah sepupu. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal dengan pendeta Ibu Merentik Abram. Saya adalah adik dari Ibu Pendeta Merentik Abram, yang biasanya beliau yang akan memberikan ucapan terima kasih dalam peristiwa-peristiwa seperti ini. Namun pada saat sekarang ini Ibu berada dalam keadaan kurang sehat, sehingga ketika keluarga meminta untuk menyampaikan ucapan terima kasih, maka beliau menyampaikan kalau saya hadir, saya dapat mewakili untuk dapat memberikan ucapan terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, manusiawi ketika mengatakan bahwa saat ini kami memang berduka, terutama anak-anak dan cucu-cucu yang selama ini ada bersama-sama dengan Ibu Marice, atau yang sehari-hari disapa dengan Ibu Ica, ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Jemaat tadi, bahwa sudah usaha yang dilakukan oleh keluarga, teristimewa anak-anak, karena sudah agak lama ya Ibu Ica ini mengalami gangguan kesehatan, sudah beberapa kali masuk keluar rumah sakit kalau tidak salah. Kami ketika Ibu Ica masuk terakhir kali tidak sempat berkunjung karena memang di rumah sakit tidak memperbolehkan dalam keadaan sekarang ini untuk kita menjenguk orang sakit. Oleh karena itu, perkembangan dari kekasih kami ini hanya diikuti lewat story dan juga FB yang selalu dibagi-bagi oleh anak yang kekasih, yaitu Ibu Mary. Dalam setiap hal dia membagi cerita tentang keadaan dari mama, oma, saudara kami yang kekasih ini. Dalam kesempatan ini, kami keluarga berduka cita, tetapi kami benar-benar dihiburkan. Teristimewa atas kehadiran dari Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang tidak memperhitungkan cuaca. Karena kalau mau pikir-pikir, mustahil ada yang bisa hadir sebanyak ini. Karena begitu tadi jam berkumpul, hujan memang lebat sekali. Saya dengan keluarga sudah menyampaikan, aduh, secara manusia ya, bagus kan hujan keras ketika orang sopan kumpul semua. Tapi sampai saya mengatakan orang takut boleh mendahului kehendak Tuhan. Tapi Tuhan kita sungguh luar biasa. Saat sekarang ini kita diberi cuaca yang begitu bagus, ya, yang secara manusia orang ada berpikir bahwa
ketika ibadah selesai dan akan memberangkatkan kekasih kita ini ke ladang pemakaman, Tuhan memberikan cuaca yang indah. Amin. Terima kasih kepada Badan Pekerja Harian Sinode KJMPI yang sudah membawakan sambutan kehiburan, sudah dikalimatkan oleh Bapak Penatua Michael Ingan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta, Ibu Shirley Singal Supit MTH, yang sudah menguatkan lewat firman Tuhan. Keluarga benar-benar dikuatkan ketika keluarga memangku duka cita ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ketua Lingkungan 2 Rano Panaweru yang sudah dibawakan oleh Bapak Jeffrey Senduk. Dan ucapan terima kasih ini juga disampaikan kepada seluruh keluarga, kepada seluruh handai tolan, pada seluruh sahabat yang hadir pada saat ini maupun tidak sempat hadir. Salam juga dari adik yang tinggal sendiri ya, sebagai itu Bapak Yohanes Abram, yang karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk hadir, tetapi beliau sangat-sangat berduka cita dengan kepergian dari adik bungsu mereka. Beliau juga tadi sudah menelepon kepada saya dan mengharapkan supaya hadir juga dalam ibadah pemakaman ini. Beliau menyampaikan salam kepada semua yang hadir dan kiranya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian akan lebih menguatkan keluarga. Disampaikan juga terima kasih kepada rekan-rekan, teman-teman dari Ibu Ida, baik yang ada di gereja maupun dalam profesinya sebagai seorang penjual yang ada di pasar. Tentu mereka juga sangat kehilangan teman mereka ini. Dan bukan hanya para penjual, tetapi juga mungkin para pelanggan yang selama ini menjadi pelanggan dari Ibu Ida. Kalau saya perhatikan banyak menjual sayur-sayuran ya, jualan Ibu Ida. Saya juga termasuk satu pelanggan yang banyak kali tidak membayar. Sampai kalau ke pasar saya sudah tidak lagi melewati lapak dari Ibu Ida. Takut jangan mau dapat kasih lagi itu sayur. Sampai saya katakan, orang bersaudara, tetapi kan Ibu Ida ini berjualan. Jadi kalau orang ke pasar harus membayar. Bukan setiap kalau mau dapat lihat, mau kasih. Tapi dia lihat, orang kan bagi-bagi berkat. Saya sudah diberkati oleh Tuhan, maka saya juga harus bagi berkat bagi orang lain. Barangkali itu sedikit kenangan bagi Ibu Ida. Dan sekali lagi atas nama keluarga besar Maukar Abram, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kepada tetangga yang merupakan keluarga terdekat dari keluarga Ibu Ida di sini. Biasanya tetangga adalah orang yang terlebih dahulu ada ketika ada hal-hal yang darurat ya, yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu penting memelihara persekutuan dalam lingkungan kita bertetangga. Dan satu pesan bagi anak-anak untuk Michael dan Mary, walaupun sudah menyandang status sebagai anak yatim piatu, tetapi kiranya persaudaraan yang rukun selama ini akan tetap dipelihara. Dan saling baku-baku liar, masih ada keluarga dari mama, masih ada keluarga dari papa. Kiranya kematian dari ibu yang kekasih tidak akan merenggangkan tali kekeluargaan, tetapi akan selalu lebih mendekatkan karena tinggal anak-anak sekarang yang ada. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih, permohonan maaf mungkin ketika Ibu Ida masih hidup ada hal-hal yang dilakukan yang mungkin tidak berkenan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, terima kasih banyak
Keluarga tidak dapat membalas, hanya Tuhan yang ada sumber segala sesuatu akan membalas budi baik dari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kemudian disampaikan bahwa sesudah dari pemakaman ada ibadah, langsung ibadah yang akan dilakukan di tempat ini. Oleh karena itu, diundang pada Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkenan, semoga juga dapat hadir dalam ibadah tersebut. Dan mohon maaf karena medan yang tidak memungkinkan, sehingga mungkin ada saudara-saudara yang hadir yang tidak sempat kami lihat, tapi saudara-saudara ada di dalam hati kami keluarga. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Dikembalikan banyak terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan ucapan terima kasih pada siang menjelang sore hari ini. Kita masuk pada acara yang terakhir, dan kepada petugas yang telah ditunjuk untuk dapat menutup di bawah tuh. Michael. Michael, mau taruh di mana? Di bawah atau di sini, Kel? Hah? Oh, di dalam juga atas supaya 1 kali keluar. Tutup di dalam supaya langsung 1 kali keluar. Oh, di luar sini? Oh iya. Di sini juga. Bapak Ibu saudara-saudara Begini ya, Sopan. memberikan jalan kepada petugas yang telah ditunjuk. Iya, ya tutup. Supaya mereka dapat melaksanakan Tutup di sini, Jo. tugas mereka. Atau tutup di mana? Di dalam setutup sini, Jo, supaya lebih gampang mau angka. Kalau setutup berat sekali. Dalam? Baru keluar. Oh iya, mana dalam tempat tugas? Iya. Oh, situ awas tuh. Sekarang tempat tinggal bisa ada ke daerah. Sana. Di depan sana, di mana? Kau nampak kau? Tebak, angkat, tebak. Tambah ke daerah. Sudah? Bali aja, nak Vita. Jalan dia Ice. Michael sini mana? Mana Ci? Si foto pada orang dong belum pernah foto tak kumpul. Melan, mana Melan? Tunggu Pal. Pal tunggu foto Pak Michael sekali. Mana Teba? Teba, situ dulu foto kakak dari mana? Nah, Ci foto dulu. Anak kecil keluar, jangan di dalam mana itu. Foto dulu, kumpul dulu. Nanti tolong keluar ya petugas semua waktu itu, nak mau tutup ada orang di sini ya. Nah, mau foto dulu, mau foto dulu pada orang kesian. Tadi karton 3. Tunggu, cuma foto nak lama. Sudah Ci? Ya. Oke sudah, boleh keluar kan semua kan? Ya keluar juga Kang, petugas semua tutup. Boleh keluar juga. Tonton, depan itu ton, terima tonton, depan nutup ton, ambil tonton ambil. Agar bagus. Tunggu, DPK yang agar bagus. Yang mau nama Bapak Akang. Itu ada opal ya. Dan persilakan Setinggi man, setinggi. Ya, saya bagi sedikit. Memplang. Yuk, awas kaki deh. Iya, saya tutup dulu sedikit. Tahan dulu sedikit, tahan. Bertahan Jaton. Ya, bak over Jo. Over ya di luar. Boleh? Jangan situ nggak mau GP. Jangan di situ mau GP. Cuma dua. Iya, nak boleh tengah. Mau GP. Iya, yang penting. Opal di kapal aja, opal dan tebak. Nah.
Apakah boleh pasang? Ya, ya, over di luar over. Boleh dia pasar dia. Nanti di luar baru over. Boleh, opal besar, tempat kakak anak boleh. Awas, nggak boleh orang ya. Ya, opal. Sudah lewat. Tunggu. Ya. Boleh. Penyerahan karangan bunga yang terakhir kali akan diberikan oleh anak yang tertua, Bapak Michael Abram, dan didampingi oleh istri dan anak-anak untuk dapat menyerahkan karangan bunga yang terakhir. Oni, bunga yang itu dua sana angkatan. Si foto Ci. Dan yang penyerahan karangan bunga yang selanjutnya dari anak yang kedua, Tunggu, belum Ibu Mary Mogogitung, didampingi oleh suami dan anak-anak. ada. Ini khusus cuma embok dengan tidak untuk umum. Embok anu. Nah, patang cuma embok Dan penyerahan cuma tiga. karangan bunga yang selanjutnya akan diserahkan oleh anak yang terakhir, Saudari Novita. Ini napa satu bunga yang kasih cepat tadi. Mau sana melan ya enggak sesuai nama apa. Dan mewakili sepupu akan diserahkan oleh Ibu Janet Igar. Susun ya. Dan selanjutnya penyerahan karangan bunga dari BPH KGNPI Sulawesi Rano Tanah Weru. Dan penyerahan karangan bunga yang terakhir dari pemerintah setempat. Kasih aja sembarang juga kasih Bapak Kala. Dan kepada petugas yang ada dipersilakan untuk membawa peti jenazah ke ladang pekuburan, dan untuk kita semua yang hadir dipersilakan berdiri. Kita menyanyi dari klip 433 Omau Renungan. Oh mau pakai masker, siap pakai masker banyak orang.
Awas, hati-hati, awas, hati-hati. Awas, hati-hati ya. Hati-hati toh, siang. Awas, licin, licin. Pelan-pelan. Sampaikan kepada Marlin. semua yang hadir pada Marlin. ini kita diundang untuk hadir dalam Kenapa ada acting ya, Mbok? hiburan yang akan dilaksanakan setelah Kakak semua di bawah. Ada di bawah semua ada orang, turun di atas. Apa saudara-saudaranya Akang Bora ada semua nih, apa semua ada, Embo. Iya, nilai juga kesian. Iya. Kenapa Embo? Semua pulang. Kesian. Ada kote. Cek. Sekali orang, Bu. Data kumpul sini kata semua, Kang. Sekarang data kumpul sini kasihan semua. Marlin. Marlin apa ngerti tamang sekolah? Panas sekali. Ambulans di mana, Pol? Di bawah? Oh, di atas. Apa dong kakak-kakak semua di sini? Apa nona nih? Hehe, orang saudara-saudara. Iya. Sekali orang yang di bawah, apa abe? Embo. Iya. Papara sana ya, papara. Hah? Patam jo. Hah? Oh ya. Nanti ke belakang jo. Marlin di Bima. Boleh cukup boleh dan jalan. Meri naik. Meri nggak ada ambulans. Pelan-pelan. Kasihan tadi 3 orang. Si Opi mau ke kubur. Isi cek. Awas hati-hati. Hati-hati Opal, hati-hati. Nak semua kubur jam 3 dan sini Opal dan Gaby ya, dan Tijay. Anak-anak ini. Nanti dipakai auto ke belakang. Nanti pakai auto dan Papara.
kamera di sana. Iya, lepas dulu Jo. Bapak mau naik. Apa dengan apa kosong? Sama video apa Jo? Saya langsung cuma ke Marlin, jadi orang lain nggak bisa bawa ini. Ya enggak. Kasih kenapa Eki semua pulang nih Kak Ivon? Siapa tuh? Marlin. Eki. Dari Pak itu. Ya. Dari jauh kasih yang orang. Iya. Penting sehat-sehat. Iya, makasih ya, King. Ya, dadah. Ini makasih ya, Pirwa. Tuh kayak Eki ini tangannya tadi yang oke. Dadah, kenapa ini orang gila satu? Hai teman. Tika. Adiknya Bapak Akang. Hai. Di sini kami. Bapak Akang ada ini Pak Embo, adiknya Bapak. Mana Jonda? Paman. Rumah. Paman jaga warung. Jaga rumah. Hanya tom kita sana dari turun. Di atas itu. Ya. Dari situ Kak. Nih. Ya, makasih. Hanya. Nomor bilang dulu. Oh, ibadah ukang Sabata? Langsung ibadah 3 malam. Oh. Langsung ibadah 3 malam. Makasih banyak saudara. Kasih. Yo. Oh, langsung ibadah. Kubur saudara. Enggak, mau lihat di sini dulu. Saudara. Bapak Ara dan. Halo. Cuma ikut dari jauh. Sopala dia, Ikut dari sopala. jauh. Sopala dia. Kepala. Syukuran. Iya. Perempuan sana tetap. Dia lari. Sopromo tuh orang. Langsung 3 malam saya. Ogang, ini ada berat itu. Semua pulang. Parah, sudah jauh parah. Oh, parah dah ke bangku gereja. Panas, sudah siap iku. Usah. Sudah jodoh orang jatuh orang sinjo. Semua patah tapi kaki. Mana kubur Sini dah? jo. Sudah jodoh orang jo. Di rumah jatuh orang. Bu Eki. Sehat-sehat. Dia kenal. Siapa? Oh, Bu. Bu Bapak Eki. itu itu. Siang. Sehat-sehat Bu Eki. Seumur Iya. berapa? Umur berapa kata Bu Eki? 73. 73. Wih. Nggak ada perasa, Kang. Iya, masih muda dia. 17. Kasih 37. 27. 37. Aduh, panas sekali. Sudah jauh sebelum kubur panas sekali biar jadi rumah langsung ibadah kok ini. Oh, langsung ibadah. Mau pulang. Oh. Embo, Tapi kubur dah mau. Ya. enggak, Embo, ini langsung saya mati mau share atau enggak usah? Enggak usah share. Nanti kita backing. Embo, ini kalau share orang lain nonton enggak? Enggak. Begini. Maksudnya orang lain nonton enggak? Soalnya ada banyak perempuan cantik. Aduh, kalau banyak Halo, sekali. Eci. Eci, Marlin. Halo sayang. Nah, Ikuti dari jauh, Jo. Ikut dari jauh, Jo kasihan. Iyo, salah-salah memang keadaan begini. Iyo. Beginilah jadi. Betul. Salah-salah. Pendeta, Tuhan berkati. teman dari Tuki kecil. dan Di rumah kasih yang Lin, sudah bisa apa-apa. Maksudnya nggak Kurang bisa. sehat. Iyo, Kurang sehat toh. makanya mau cepat-cepat pulang. Karena sedikit ada di bapak. Iya, Kita kasihan. pasien 3 di rumah. Suami, papa, cucu. Kurang sehat semua. Oh, Perlu dibantu-bantu. Itu Mesti ya, salam Jadam. Ya, salam. Salam Jadam. Ini. kasih Tuhan berkati. Topang doa nih. Iya. Siap. Iya, Ci. Iya, orang jauh di mata dekat di Facebook. Amin. Iyo, betul. Mata ke telepon. Iya. Iya dah. Eci Iya, dah, Ci. Iya dah. Embo, Sudah ke Nah. atas. kita semua saya mati ini dia langsung share atau bagaimana? Ya, saya mati, Jo. Langsung tulis posting.
Posting cuma panganan Ada- toh, soalnya nggak boleh diumum ini. Iya. Soalnya nggak boleh diumum karena banyak toh kerumunan, nggak boleh diumum. Iya. Ya, kita semati ya, Kan nanti terus ditulis. video call Jo, iya. Iya. Ya, tembok Ya. Dadah.